kita kita lanjutkan kembali. Maka tadi jawabannya itu adalah A ya, yaitu 875.000 tambah 0,5 Y. Baik, sekarang coba kita lihat ini karena berkaitan dengan teori ekonomi ya. Teori ekonomi yaitu teori pembangunan ekonomi. Oke. Baik, ada yang mau membacakan surat Hud ayat ke-6? Siapa? Dipersilakan. Artinya, yang mau membacakan arti surat Hud ayat 6. Oke, Zikra, gimana Zikra? Coba dibacakan arti nanti artinya ya. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Oke, luar biasa, bagus ya. Jadi teori ini ayat Al-Quran ini menunjukkan bahwa Allah itu sudah menjaminkan rezeki seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini sudah dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini adalah bertentangan dengan teori yang dikemukakan oleh siapa? Oleh Thomas Robert Malthus. Ya, Thomas Robert Malthus yang menciptakan tentang teori populasi manusia, bahwa populasi manusia itu mengikuti deret hitung ya. Kemudian sumber daya atau makanannya mengikuti deret ukur ya. Jadi teori ini, ayat ini adalah bertentangan dengan teori Thomas Robert Malthus ya. Karena Thomas Robert Malthus ini dia menekankan tentang konsep keterbatasan kemampuan alam untuk memenuhi sumber daya kebutuhan manusia yang semakin meningkat. Nah, ini kalian bisa melihat ya, ini sangat luar biasa. Ya. Ya. Ini kita bisa melihat ya, kemudian kebijakan fiskal ya. Quran surah Al-Baqarah ayat 83. Siapa yang bisa membacakan arti? Ini yang kita bahas kemarin ya. Oke, siapa yang bisa membacakan? Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Oke. Dari sini ya kita lihat instrumen ya, instrumen dari kebijakan fiskal. Kan ya. Oke, kita lihat ya. Udah lihat semuanya? Ya. Ini adalah strukturnya. Tadi ada struktur keuangan fiskal, ada namanya kharaj ya. Kharaj ini adalah pajak tanah. Yaitu terdiri dari pajak uzur dan pajak kharaj. Ya. Jadi pajak uzur ini adalah pajak yang dikenakan untuk tanah-tanah yang berada di Jazirah Arab.
Ya, sedangkan pajak kharaj adalah pajak yang dibebankan kepada yang di luar Jazirah Arab. Ya. Kemudian ada namanya jizyah. Jizyah ini adalah pajak yang diperuntukkan bagi warga negara bukan Islam yang mampu. Ya. Kemudian ada uzur. Uzur ini merupakan pajak khusus yang dikenakan atas barang niaga yang masuk ke negara Islam. Kemudian ada infak, sedekah, dan wakaf merupakan pemberian sukarela. Ada al-mustaqlat, yaitu pendapatan negara yang bersumber dari government investment. Ya. Dari sini, dari ayat tadi, perhatikan dari ayat ini yang paling cocok yang mana? Oke, coba diulang sekali lagi surat Al-Baqarah ayat 83. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel. Janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Oke. Zakat, Pak ya. Ya, kira-kira yang mana? Zakat, Pak. Hah? Zakat. Zakat. Benar. Ya. Benar, zakat. Ya, bagus ya. Jadi seperti inilah seperti inilah KSM nanti, KSM provinsi. Jadi soalnya itu berkaitan dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi kalian harus bisa paham ayat Al-Qur'an ya. Besok insya Allah dengan Ustadz Fazlul Riza, besok kalian minta bagaimana trik untuk bisa menjawab soal-soal yang berkaitan dengan bahasa Arab ini. Oke. Sekarang kita melihat soal nomor 16 ya. 16. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia banyak kepentingan, ya, mempunyai banyak kepentingan. Namun untuk memenuhi kebutuhannya, manusia harus mendahulukan kepentingan yang sudah pasti dari kepentingan yang masih diragukan. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kaidah manusia berdasarkan apa? Ya, Intensitasnya, Pak ya. iya, benar, berdasarkan intensitas ya. Karena jenis kebutuhan apa saja? Yang pertama adalah kebutuhan berdasarkan intensitas. Penting tidaknya kebutuhan. Itu terdiri dari 4 kebutuhan, yaitu kebutuhan mutlak, primer, sekunder, dan tersier. Kemudian kebutuhan berdasarkan sifat, yaitu ada kebutuhan jasmani dan rohani. Kebutuhan berdasarkan waktu, sekarang dan di masa yang akan datang. Dan kebutuhan berdasarkan kepemilikannya, itu ada kebutuhan kolektif dan kebutuhan individu. Ya, itu adalah jenis-jenis kebutuhan. Jadi kalau berdasarkan penting tidaknya kebutuhan, itu dilihat dari yaitu kebutuhan berdasarkan intensitasnya. Oke, baik. Ada yang ingin ditanyakan? Dipersilakan. Asuransi kita bahas di pertemuan khusus nanti ya. Oke. Baik, kita lihat soal nomor 18 ya. Soal ayat nomor 18. Surah Al-Baqarah ayat 282 ya. Coba ada yang ingin membacakan artinya, dipersilakan. Surah Al-Baqarah ayat 282 ini adalah ayat yang menyangkut dengan akuntansi. Ya. Pak, artinya, Pak ya.
Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskan dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya, sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Maka hendaklah dia menuliskan, dan hendaknya orang yang berutang itu mendiktekan. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah keadaannya, atau tidak mampu mendikte sendiri, maka hendaklah wali yang mendiktekan dengan benar, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi, 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki, dan 2 orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai, daripada saksi yang ada. Agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya untuk batas waktu yang baik hutang itu, kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguntungkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan. Kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli. Dan janganlah penulis dipersulitkan, dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sungguh hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Oke, baik. Dari sini, dari ayat ini ada beberapa kata kunci. Yang pertama adalah menyangkut dengan utang. Utang itu dalam akuntansi namanya adalah liabilities. Liability adalah utang. Kemudian ada katanya adalah utang piutang. Piutang dalam akuntansi namanya receivable. Receivable ini adalah piutang. Piutang itu artinya uang kita sama orang lain. Kalau utang, uang orang lain sama kita. Kemudian ada kata-kata di sini adalah mencatat. Mencatat. Di dalam akuntansi kalau mencatat utang piutang namanya recording. Recording ini adalah mencatat. Jadi yang bukan apa? Yang bukan yang tidak disebutkan dalam ayat ini adalah reclassification. Yaitu mereklasifikasi dari utang. Tidak ada, dia mengelompokkan, nggak ada di sini. Ya. Jadi yang salah jawabannya itu adalah D, yaitu reclassification. Ya, ini akuntansi nanti kita bahas secara khusus karena akuntansi tidak karena akuntansi itu tidak bisa diajarkan terpotong-potong. Oke, kita lihat soal nomor 22. Ya. Soal nomor 22 ini adalah menyangkut dengan pengangguran, ya, menyangkut dengan pengangguran. Pengangguran itu yang dimaksud dengan pengangguran adalah orang yang memasuki usia kerja, tidak bekerja, tetapi sedang mencari pekerjaan. Itu namanya adalah pengangguran. Usia kerja adalah umur 14 tahun atau 15 tahun sampai 60 tahun itu sudah masuk usia kerja. Maka kalau begitu apakah kalian yang sudah sekolah sekarang ini adalah pengangguran atau bukan? Ada yang bisa menjawab? Kalian pengangguran atau bukan? Ayo, Suci, pengangguran atau bukan kalian? Bukan. Nah, kalian itu bukan pengangguran. Kenapa kalian bukan pengangguran? Kalian tidak sedang mencari pekerjaan. Ada 3 kelompok yang bukan angkatan kerja, yaitu orang yang memasuki usia kerja tapi dia bukan angkatan kerja. Siapa saja? Yang pertama adalah orang yang menempuh pendidikan. Yang kedua adalah ibu rumah tangga. Yang kedua adalah penerima pendapatan. Jadi itu yang bukan disebut dengan pengangguran. Pengangguran ada namanya pengangguran disebut dengan pengangguran struktural. Pengangguran struktural adalah pengangguran yang disebabkan oleh ketidaksesuaian antara penawaran dengan penerimaan. Artinya apa? Yang dibutuhkan lain, yang tersedia lain. Misalnya yang dibutuhkan adalah seorang sarjana komputer. Ya, pekerjaan yang ada adalah sarjana komputer. Tapi yang ada adalah
yang tersedia tenaga kerja adalah sarjana ekonomi. Maka orang tersebut tidak bisa masuk ke dalam ya, dia tidak bisa masuk ke dalam pekerjaan tersebut karena tidak sesuai dengan yang diminta oleh si penerima kerja. Maka dia disebut sebagai pengangguran struktural. Kemudian yang kedua, ada namanya pengangguran friksional. Pengangguran friksional adalah pengangguran yang dia tidak bekerja karena dia memilih tidak bekerja. Saya berikan contoh. Misalnya seseorang, dia di kampungnya dia bekerja sebagai petani. Tetapi kemudian dia pindah ke Banda Aceh untuk mencari pekerjaan yang baru. Masa dia tidak bekerja, dalam proses dia menunggu mendapatkan pekerjaan yang baru, itu disebut dengan pengangguran friksional. Yang ketiga adalah pengangguran siklis. Pengangguran siklis adalah pengangguran disebut dengan pengangguran siklus ekonomi. Ketika kadang-kadang ekonomi itu memburuk, maka itu disebut dengan karena ada kondisi tertentu yang menyebabkan ekonomi memburuk. Misalnya ekonomi memburuk membuat banyak perusahaan mem-PHK karyawan misalnya, maka itu disebut dengan siklis. Ya. Kemudian ada pengangguran voluntary. Ya, ini adalah pengangguran sukarela, dia menganggur atau tidak bekerja. Kenapa? Karena dia tidak mau bekerja di tempat yang dia tidak sukai. Maka dari sini kita lihat soalnya sejak Oktober 2020 Pak Ahmad kesulitan memperoleh pekerjaan karena pandemi COVID-19. Hal tersebut tidak hanya terjadi pada Pak Ahmad, namun juga banyak pekerja lainnya karena banyak perusahaan pada masa pandemi COVID-19 memilih melakukan pengurangan jumlah tenaga kerja. Kondisi yang dialami Pak Ahmad sejak Oktober 2020 dapat diklasifikasikan sebagai jenis pengangguran siklis. Karena pandemi COVID-19 ini adalah siklus, ya, sebuah kondisi. Oke, maka jawabannya adalah pengangguran siklis. Oke, baik. Ada yang ingin ditanyakan? Dipersilakan. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Dipersilakan. Jika ada yang belum jelas, boleh ditanya. Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Soal selanjutnya ini sama dengan soal yang kemarin. Ya, soal yang kemarin. Pak Zulkarnain adalah pegawai tetap PT Amin. Gaji yang diperolehnya sebulan adalah sebesar 12 juta. Oke, di sini yang pertama adalah kita menghitung besarnya penghasilannya. Penghasilan Pak Zulkarnain, ya, penghasilan gaji ya, penghasilan gaji dan bonus, ya. Penghasilan gaji dan bonus itu adalah sebesar penghasilan gaji dan bonus
sebesar 20 juta rupiah. 20 juta rupiah. Kemudian kita lihat. Oke, Pak Amin mengikuti 2 program jam sostek, yaitu premi jaminan kecelakaan dan premi jaminan ya, beda, sebesar 3%. Oke. PJK, premi jaminan kesehatan, kecelakaan sebesar 3% dari gaji, yaitu sebesar 3% dari 12 juta. 3% dari 12 juta sama dengan 360.000. Ya, 360.000. Kemudian PJK, kemudian PJKM, ya. Kematian sebesar 4% dari 12 juta, yaitu sebesar 480.000 rupiah. Maka total penghasilan brutonya, penghasilan bruto sebesar berapa? Sebulan ya. Oke, sebesar 20 juta 840.000 rupiah. Oke, ini adalah total penghasilan brutonya. Oke, kemudian pengurang sebesar, yang pertama adalah pengurang biaya jabatan. Biaya jabatan adalah sebesar ya 5%, ya, biaya jabatan sebesar 5% kali 5%, ya, 5% kali penghasilan brutonya, yaitu 5% kali 20.840.000 rupiah. Maksimal adalah 500.000 per bulan atau 6 juta rupiah per tahun. Jadi 5% kali 20 juta itu sekitar 5, kalau 10% sebesar ya 10% 2 juta, berarti sebesar 500.000 ya. Jadi maksimalnya adalah 500.000 rupiah biaya jabatan. Oke. Setiap bulannya Pak Zulkarnain mempunyai kewajiban untuk membayar iuran wajib, ya, yaitu iuran jaminan hari tua dan iuran pensiun yang masing-masing 2% dan 2,5%. Oke, kita lihat sekarang pengurangnya itu adalah JHT yang dia bayar sebesar 2%. 2% kali gajinya kali 12 juta. 12 juta. Sama dengan 2% kali 12 juta. 240 ya 240.000 rupiah. Oke. Kemudian iuran pensiun sebesar 5%, 2,5%, 2,5% kali 12 juta. 300.
Berapa? 300.000. Ya, 300 sama dengan 300.000 rupiah. Oke, 300.000. Oke, total pengurang sebesar berapa? Total pengurangnya sebesar sebesar berapa? 500, yaitu 1 juta. Ya, Farah 40.000. gimana? Farah? 1.040.000 ya. Pak, izin bertanya. Boleh. Itu yang penghasilan gaji, kenapa bisa langsung ditambah bonus? Kenapa nggak dikali 12 dulu? Kan itu gajinya 12 juta itu kan untuk setiap bulan. Ya, benar. Bonus ini kan sepanjang tahun kan? Pada tahun berjalan, Pak, bonus besar 8 juta ya. Oh, maksudnya bukan. Ya, oke. Maksudnya 8 juta ini, oke, paham saya. Oke, baik ya. Berarti dia mendapatkan, ini kan sekali kan? Sekali, oke, boleh. Ini berarti 12 juta. 12 juta kali, ya, 12 juta kali 12 ya. Oke, 12 juta kali 12 berapa? 12 juta kali berapa? 144, Pak. 144 juta. Oke. Berarti tambah tadi 8 juta. Berarti dalam setahun dia dapatnya berapa? Setahun 8 juta, Pak. 8 juta itu udah setahun. Ya, setahun. Oke. Berarti 152 juta ya? Iya, Pak. Benar ya, 152 juta. Oke. Ini berarti 360.000 ini juga dikali 12 ya. Oke, ini dikali 12 juga. 360 kali 12 berapa? 4.320.000. 4 juta 320.000. 4.320.000. Oke. Kemudian PJM dikali 12. 5.760.000, Pak. Berapa? 5.760.000. 60.000. Oke. Baik, ditambahkan. Jadi ditotalin. Rp162.80.000, Pak. 162 juta 80.000. 80. Oke, baik. Oke, ini berarti dikali setahun juga, berarti sebesar 6 juta ya, 6 juta. Karena maksimalnya adalah sebesar 6 juta setahun. Ini kali 12 berapa? 2.880.000.
2.880.000. Oke, kemudian ini kali 12 3.600.000 ya. Oke, 3.600.000. Ya, Pak. Oke, ini ditotalin. Total pengurangnya di Belum, Pak. totalnya 12 juta. 12 juta nah, 480 480.000. ribu. Oke. Baik, 12.480.000. Oke, bagus. Oke, ini total pengurangnya. Maka kita lihat penghasilan neto setahun. Penghasilan neto setahun. Ya. Penghasilan neto setahun itu sebesar dikurangkan 162.080.000 kurang 101 juta. Berapa? 12.480.000 dikurang berapa? Dikurang berapa, Pak? Ini 162.080.000 dikurang 12.480.000. Seratus 149 149.600.000 ya. Iya, Oke, Pak. 600.000. Oke. Ini kemudian penghasilan neto dikurang dengan PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Karena dia wajib pajak pribadi itu berasal 454 juta WP-nya. Kemudian ditambah dengan dia sudah menikah 4.500.000 rupiah. Kemudian tanggungan 2 anak. Besar 2 anak berarti 2 kali 4.500.000 berarti 9 juta rupiah. Oke. Totalnya berapa? Sebesar 63 juta tambah 4.500.000 berarti 67.500.000. Ya, jadi PTKP-nya sebesar 67.500.000 rupiah. Oke, dikurangi dengan penghasilan neto. Dapatlah yang namanya PKP, penghasilan kena pajaknya. Berapa? Rp82.100.000, Pak. 82.100.000 rupiah. Ini adalah PKP-nya. Oke, sekarang kita lihat PPh, pasal 21 gaji dan bonus. Oke. Dan bonus sebesar karena dia berada di ring 82.100.000 berarti dia di ring 15%, yaitu 5% kali 50 juta rupiah sama dengan 2.500.000 rupiah. Oke, kemudian satu lagi adalah 15% kali sisanya berapa? Yaitu 31 juta ya. 32.100.000 rupiah. Berapa? 82.100.000, Pak. Ya. Berapa? Sisa 4.815.000, Pak. 4.815.000 rupiah. Ya, oke. Baik ya. Jadi totalnya berapa?
ditambah yaitu 6 juta 7 juta 7.315.000 rupiah. Oke. Ini adalah PPh pasal 21 gaji dan bonus. Oke. Sekarang kita lihat ya. Ini nanti satu lagi adalah yang kalian cari ya, yaitu penghasilan PPh, penghasilan gaji saja. Penghasilan gaji ya, ini waktunya kita berburu waktu, yaitu sebesar penghasilan gaji sebesar 144.000. Oke. 144 juta. Kemudian dikurangi dengan yang ini semuanya. Ya, ini dikurangi semua. Tidak bisa copy ya. Ya. Adik, kemudian tanpa ada bonus. Kemudian dimasukkan angka-angka ini tadi, sehingga sampai ketemu nanti PPh pasal 21 dengan gaji. Jadi berapa PPh pasal 21 untuk bonus, yaitu PPh pasal 21 untuk gaji dan bonus sebesar 7.315.000 dikurangi dengan PPh pasal 21 atas gaji saja, itulah PPh pasal 21 atas bonus. Ya. Nanti kalian cari, itulah PPh pasal 21 atas bonus. Ini waktunya memang kita dibatasi oleh waktu Zoom-nya ya. Oke. Baik, ada yang ingin ditanyakan tentang PPh pasal 21 ini? Nanti dicari yang penghasilan gaji ya, PPh pasal 21 atas gaji saja tanpa bonus. Oke. Oke, baik. Ada yang ingin ditanyakan tentang pajak penghasilan? Pak, yang 144 juta tadi itu dari mana, Pak? Oke, 44 juta itu dari mana? 44 juta ini adalah dari gajinya. Gaji 12 juta sebulan dikali dengan 12 bulan. Jadi 12 kali 12 sama dengan 144 juta. Ya, oke. Jadi dari situ. Baik, ada lagi? Pak, biaya jabatan itu dari mana? Biaya jabatan itu ditentukan oleh Kementerian Keuangan. Dia 5% dari penghasilan gaji. Itu 5% dari penghasilan gaji. Maksimal 500.000 per bulan atau 6 juta rupiah per tahun. Itu sudah ketentuan dari Kementerian Keuangan. Itu biaya jabatan. Baik,